Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Nurhayati, NPM 1954666, kelas PGSD 02, semester 5. Nah, dengan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diksi gaya bahasa bermakna konotatif dalam cerita yang berjudul Kesetiaan karya Hamzat Rangkuti beserta analisisnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk dalam analisisnya, kita ketahui dulu apa itu pengertian diksi, konotatif, dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan pemikirannya. Diksi digunakan untuk membantu pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan pengarang. Yang kedua, pengertian konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi dan biasanya memiliki sifat emosional yang timbul oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Yang selanjutnya adalah pengertian gaya bahasa. Apa sih gaya bahasa itu? Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya. Atau definisi dari gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Gaya bahasa sering disebut juga dengan istilah majas, yaitu cara memilih bahasa yang sesuai dengan cita rasa pengarang. Bahasa yang dipilih adalah bahasa yang dapat menimbulkan perasaan tertentu dalam hati orang lain. Gaya bahasa menurut isi dan jenisnya dibedakan menjadi 4, yaitu gaya bahasa penegas, gaya bahasa sebagai perbandingan, gaya bahasa pertentangan, dan yang terakhir adalah gaya bahasa sindiran. Yang selanjutnya adalah pengertian dari keempat jenis bahasa tersebut. Yang pertama, gaya bahasa penegas adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata untuk menyatakan suatu penegasan, untuk memperjelas atau menguatkan kesan terhadap pembaca atau pendengar. Majas apa saja yaitu majas pleonasme, majas hiperbola, majas litotes, dan lain-lain. Yang kedua adalah gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan kepada pembaca atau pendengar, yaitu majas metafora, majas personifikasi, majas trofen, dan lain-lain. Yang ketiga, gaya bahasa pertentangan adalah kata-kata yang berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksud sebenarnya oleh pembira atau penulis dengan maksud memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya pada pembaca atau pendengar, yaitu majas antitesis, majas paradok, dan lain-lain. Yang terakhir adalah gaya bahasa sindiran, adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang atau sesuatu, yaitu majas ironi, majas sarkasme, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah analisis gaya bahasa konotatif pada kutipan teks cerita Kesetiaan karya Hamzat Rangkuti. Yang pertama ada kutipan cerita yaitu mereka sekarang cantik-cantik bagaikan berlian. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa simile karena terdapat kata bagaikan dalam kutipan di atas menjadi kata penghubung untuk membandingkan mereka dengan berlian. Nah, arti berlian dalam kutipan cerita di atas adalah cantik bagi siapapun yang melihatnya, karena tampilannya yang indah dan berkilau. Jadi, pada kutipan yang pertama ini menggunakan majas simile, berarti dia adalah gaya bahasa perbandingan. Mengapa? Karena majas simile itu termasuk dalam gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, ada kutipan, lurah membesarkan hati ibu dengan mengatakan keyakinan tentang sumbangan dari legiun veteran itu berhasil si perjuangkan, mengingat ayah adalah bekas pejuang kemerdekaan. Nah, kutipan di atas menggunakan gaya bahasa metafora karena terdapat frase membesarkan hati. Makna membesarkan hati bukan membuat besar hati ibu, tetapi membesarkan hati diartikan membuat gembira ibu atau menekankan pada suatu hal yang positif.
positif. Karena dia menggunakan majas atau gaya bahasa metafora, berarti metafora itu termasuk gaya bahasa perbandingan. Yang selanjutnya adalah pada kutipan ketiga, yaitu berapa lamalah kado bisa menyembunyikan isinya untuk tidak dapat dilihat orang. Kutipan di atas berarti menggunakan gaya bahasa personifikasi, karena di dalam kutipan tersebut kado merupakan benda tidak bernyawa. Akan tetapi, dalam kutipan di atas, kado dipersepsikan mampu melakukan aktivitas insani, yaitu menyembunyikan. Jadi pada kutipan di atas itu menggunakan gaya bahasa atau majas personifikasi. Jadi majas personifikasi itu termasuk gaya bahasa perbandingan, berarti kutipan di atas termasuk gaya bahasa perbandingan. Yang keempat, ada kutipan cerita, mereka gugur di depan mataku. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa sinokdoke karena mata digunakan untuk mewakili diri seseorang. Sinokdoke dalam kutipan berarti sebagian untuk pengganti keseluruhan. Jadi pada gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa sinokdoke atau majas sinokdoke. Nah, gaya bahasa sinokdoke atau majas sinokdoke ini termasuk dalam gaya bahasa perbandingan. Yang selanjutnya, kutipan yang kelima, terang berangsur menjadi gelap di dalam mataku. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa antitesis karena terdapat dua kata beranonim, yaitu terang dan gelap. Gaya bahasa antitesis ini atau majas antitesis ini termasuk dalam gaya bahasa pertentangan. Yang keenam, berjuta-juta anak yang diperas tenaganya oleh pabrik-pabrik. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa metafora karena berjuta-juta dalam kutipan di atas sifatnya melebih-lebihkan. Berjuta-juta menunjukkan jumlah yang sangat banyak atau jutaan. Jadi gaya bahasa metafora ini termasuk atau majas metafora ini termasuk dalam gaya bahasa penegas. Yang ketujuh, ada kutipan cerita, yaitu dan aku telah melangkah, berjalan, dan akhirnya berlari berdekap kepada ayah. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa klimaks karena adanya urut-urutan kegiatan yang semakin lama semakin meningkat penekanannya. Kegiatan ini berawal dari melangkah, kemudian berjalan, dan berlari. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa klimaks atau majas klimaks berarti termasuk dalam kategori apa? Yaitu kategori gaya bahasa penegas. Yang selanjutnya, kutipan cerita yang terakhir, dia pun berdiri, dia rapikan penutup pada gendongan istrinya. Dia membantu istrinya berdiri. Nah, kutipan di atas menggunakan gaya bahasa anofora karena kata dia diulang pada awal kalimat sebagai penegas untuk menunjukkan orang yang dimaksudkan. Berarti ini termasuk gaya bahasa penegas karena menggunakan gaya bahasa anofora atau majas anofora. Nah, majas anofora ini termasuk dalam kategori gaya bahasa penegas. Nah, yang selanjutnya, setelah kita tadi menganalisis bagaimana gaya bahasa konotatif pada kutipan cerpen kesetiaan, sekarang kita masuk dalam makna diksi konotatif dalam kumpulan cerpen kesetiaan karya Hamzat Rangkuti. Yang pertama, seperti tadi ada contoh kutipan cerita, yaitu mereka sekarang cantik-cantik. Nah, makna diksi konotatifnya adalah bagaikan berlian karena mengacu pada makna kias atau bukan makna sebenarnya. Berlian artinya cantik bagi siapapun. Nah, jadi karena pada kutipan teks cerita tersebut menggunakan makna kias atau bukan makna sebenarnya, berarti termasuk pada diksi konotatif. Yang kedua, lurah membesarkan hati ibu dengan mengatakan keyakinan tentang sumbangan dari legiun veteran itu berhasil diperjuangkan. Makna diksi konotatifnya adalah membesarkan hati, artinya adalah menekankan pada suatu hal yang positif. Yang ketiga, berapa lamalah kado bisa menyembuhkan isinya untuk tidak dapat dilihat orang. Jadi makna diksi konotatifnya adalah kado yang artinya aktivitas insani, yaitu menyembunyikan, seperti itu. Ketiga kutipan di atas menggunakan makna kias atau bukan makna sebenarnya, jadi termasuk dalam diksi konotatif, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kutipan
Cerita yang selanjutnya adalah mereka gugur di depan mata. Diksi konotatifnya adalah gugur. Artinya adalah mati atau meninggal. Nah, karena gugur tersebut bukan merupakan makna sebenarnya, tetapi adalah makna kias, berarti termasuk dalam diksi konotatif. Yang kelima, ayah memandang kepadaku dan menunggu aku membuka suara. Diksi konotatifnya adalah membuka suara, yang artinya menunggu untuk berbicara. Sama dengan kutipan yang sebelumnya, yaitu membuka suara berarti bukan makna yang sebenarnya atau merupakan makna kias, jadi termasuk dalam diksi konotatif. Yang terakhir adalah bercita-citalah setinggi langit. Diksi konotatifnya bermakna bercita-citalah sebesar mungkin dan raihlah sebuah mimpi yang jelas, karena kata itulah berawal kesuksesan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, konotatif itu adalah makna kias atau bukan makna yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.